Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama Kak Tika. Semoga teman-teman semuanya yang bergabung di video ini dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Selalu tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Energi yang saya bacakan pada video ini adalah energi sangat general. Dipastikan tidak akan cocok untuk semua kamu yang mengikuti video ini dan menonton video ini. Kali ini kita pilih batu sesuai dengan tema pada thumbnail video ini. Temanya adalah apa harapanmu dan apakah terwujud di tahun 2020 ini. Untuk teman-teman yang saat ini memiliki harapan sangat besar di dalam pikiran kalian, boleh bergabung menonton video ini ya. Namun sebelum melanjutkan video, untuk mendukung channel ini jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya dan subscribe-nya. Yang ingin mendonasi untuk channel ini ada alamat WhatsApp dan ID Line, atau langsung donasikan ke nomor rekening yang ada di deskripsi video ini. Di sini ada 3 batu ya. Yang pertama ada pendulum berwarna ungu, yang kedua ada batu astrologi atau batu zodiak ini ya, berwarna hijau, dan yang ketiga ada batu akik di sini berwarna merah. Pilih yang mana. Saya akan baca tidak beraturan, ingat saja batunya. Apa harapanmu dan apakah akan terwujud di tahun 2020? Sambil saya shuffle kartu, teman-teman udah boleh melihat mana pilihannya. Boleh juga pilih ketiganya, nonton video ini dari awal sampai akhir kalau memang kalian memiliki harapan lebih dari satu. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan melalui pembacaan kartu tarot ini untuk kalian. Sorry ya, kartunya jumping ke bawah. Oke, kita lanjut. Empat. Lima. Oke, saya letakin di atas kartunya untuk mengambil energinya dari pandangan kamu yang menonton video ini. Kemudian saya akan ambil satu lagi kartu dari Lenormand. Ini adalah saran untuk kamu. Tentunya harapan yang kamu inginkan di sini harapan yang baik-baik ya, bukan harapan yang buruk untuk orang lain.
karena harapan yang buruk untuk orang lain juga akan menjadi keburukan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, lepaskan harapan yang baik-baik, harapan yang indah-indah. Oke, udah bisa langsung saya mulai ya. Saya akan memulai dengan ini, batu akik berwarna merah. Untuk teman-teman yang memilih batu akik berwarna merah, kita lihat ya. Four of Pentacles, the World, Seven of Cups, King of Cups, tulisannya nyambung-nyambung jadi saya sulit baca. Nah, di sini Ace of Pentacles. Apa harapan kamu di tahun ini dan apakah akan terwujud ya? Harapan kamu di sini banyak, lebih dari satu impian. Lebih satu harapan di sini ya. Tetapi yang utama kamu di sini ingin menabung. Ya, kamu fokus menabung saat ini untuk menggapai harapan atau impian kamu. Jadi untuk kamu yang memilih batu merah ini, harapan kamu terkait dengan materi, kepemilikan di sini. Apakah kamu ingin memiliki suatu benda, tempat tinggal, motor, mobil, atau di sini perhiasan, pasangan. Tetapi pasangan sangat sedikit, sangat kecil energinya. Lebih kuat di sini adalah materi. Sehingga di sini kamu menabung dan berhati-hati dalam mengeluarkan pengeluaran keperluan-keperluan kamu sepanjang tahun ini. Apalagi selama masa pandemik ya, jika kamu memiliki penghasilan rutin selama masa pandemik, karantina mandiri di dalam rumah, coba cek tabungan kamu. Saya pikir itu pasti akan bertambah karena pengeluaran kamu berkurang selama masa karantina di dalam rumah. Biaya gaya hidup kamu yang biasanya nongkrong bareng teman atau traveling jika hari libur atau membeli fashion kamu terkait dengan aktivitas kamu yang sering keluar rumah. Selama masa karantina, uang yang biasanya kamu belikan untuk kebutuhan kamu, untuk gaya hidup kamu itu masuk ke tabungan. Dan pastinya akan bertambah. Ya. Selama masa karantina, manusia hanya memenuhi kebutuhan untuk primer dan sekunder. Selebihnya untuk gaya hidup dan lain-lain pastinya dikesampingkan. Karena itu belum dibutuhkan. Jika manajemen keuangan kamu bagus, tabungan kamu akan bertambah di sini. Ya, di sini ada King of Cups. Kamu butuh kepastian jika memang ingin membeli sesuatu. Jika hati kamu bimbang sedikit saja, kamu nggak akan membeli. Dan memang alam bawah sadar kamu di sini ada the world. Kamu ingin menyelesaikan semua harapan-harapan kamu. Ada juga di sini ingin membeli rumah, renovasi rumah, tempat tinggal. Karena selama masa karantina kamu lebih banyak di dalam rumah dan kamu banyak melihat sisi-sisi sudut rumah kamu mana yang perlu diperbaiki, yang selama ini kamu abaikan, tidak tampak oleh mata kamu. Mungkin kamu ingin membeli sesuatu untuk mempercantik tempat tinggal kamu, mempernyaman tempat tinggal kamu di sini ya. Dan apakah akan terwujud? Di sini ada Ace of Pentacles. Ini adalah harapan uang, harapan pekerjaan, project, bisnis, karir yang terkait dengan materi. Jadi harapan kamu, impian kamu sinkron dengan upaya kamu, dengan usaha kamu di sini yang menabung.
pertimbangan kamu, sikap kamu di sini juga sinkron, sesuai. Dan pesan alam bawah sadar kamu harus menyelesaikan satu persatu. Ya. Dan hasilnya direstui. Ada restu dari Yang Maha Kuasa terhadap ikhtiar kamu, terhadap upaya kamu. Sehingga akan ada harapan baru di sini terkait dengan materi, pekerjaan baru atau sumber keuangan baru. Tetapi karena di sini ada Ace of Pentacles, masih satu koin. Ini harapan, ini penawaran, harus kamu terima, kerjakan, upayakan, perjuangkan agar terselesaikan satu persatu impian dan harapan kamu. Ya, jika kamu di sini tidak memiliki pekerjaan, maka perluaslah informasi kamu, sosial kamu, dan jangan malu, jangan segan untuk mempertanyakan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan sumber pekerjaan, informasi dari bisnis yang ingin kamu mulai kerjakan, atau karir kamu di sini. Ya, perbaiki relationship kamu, persiapkan segala sesuatunya untuk mengambil posisi yang lebih baik yang kamu inginkan. Oke, jadi akan terwujud tetapi sesuai dengan perjuangan kamu. Di 2020 ini akan ada yang terselesaikan, tetapi tidak semuanya. Mungkin 1 atau 2 impian kamu. Dan yang paling mungkin untuk kamu gapai. Misalnya nih, tabungan kamu udah cukup berapa? Seleksi impian kamu yang mana? Selesaikan dulu yang mencukupi, tetapi jangan gunakan 100%. Gunakan paling banyak 60% dari keuangan kamu. Lihat, seleksi yang mana? Jika ada salah satu impian kamu yang bisa kamu gapai dengan 60% hasil tabungan kamu, selesaikan, jangan ditunda. Ya, jangan takut karena rezeki akan datang. Kamu masih punya tabungan 40% lagi di sini. Persiapan kamu untuk ke depan sambil kamu di sini untuk mengupayakan pendapatan lain. Oke. Sekarang kita lihat saran dari semesta untuk kamu. Mais, ya. Kamu lihat di sini ada tikus. Ya, yang sebentar, blur. Nah, ini tikus, ini gabah atau beras ya di dalam goni. Banyak tikusnya. Di sini saran dari semesta, saran dari kartu ini ya untuk kamu. Kamu kurangi deh pengeluaran kamu. Jika masih ada pengeluaran yang kamu lakukan di sini terkait dengan keinginan kamu, ini dikurangin. Dan juga perhatikan di mana kebocoran keuangan kamu. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Pemberian kamu kepada orang-orang yang sebenarnya itu tidak perlu kamu berikan, karena itu hanya akan memberikan rasa malas bagi mereka, rasa tidak survive bagi mereka karena mereka mengandalkan kamu. Masih ada dia kok, ngapain harus kerja keras, ntar juga kalau kita butuh dia pasti bantu. Nah, itu muncul sikap dari orang yang kamu bantu karena adanya kartu mais ini. Tikus menggerogoti sedikit tapi kerugian kamu cukup besar ya jika dijumlahkan. Oleh karena itu perhatikan siapa orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya memanfaatkan kamu dari sisi materi atau yang pelan-pelan mengambil keuntungan dari kamu dari sisi materi di sini. Oke. Dan bisa juga ini adalah diri kamu karena kamu di sini mengeluarkan biaya untuk membeli produk, barang atau gaya hidup kamu yang kecil-kecil. Mungkin kamu berpikir, nggak apa-apa, ini cuma murah kok. Tapi kamu pakai sekali, kemudian kamu biarin dan nggak kamu pergunakan. Misalnya aksesoris yang nggak terlalu penting dan nggak terlalu indah dipandang oleh mata. Tetapi karena keinginan kamu begitu besar, kamu beli dan pada akhirnya hanya untuk memuaskan keinginan kamu doang. Ya, oke, untuk kamu yang memilih batu akik. Ya, jadi sudah dijawab dan kita akan lanjut ke kartu yang selanjutnya.
Apa impian kamu? Apa harapan kamu? Apakah akan terwujud di tahun 2020 ini? Yang selanjutnya di sini, yang ini dulu. Batu hijau. Untuk kamu yang memilih batu hijau ini ya. Kita lihat di sini. Knight of Staves. The Moon. Page of Swords. Six of Vessels, Six of Cups, dan Two of Pentacles. Oke. Untuk kamu yang memilih batu hijau, jika ini memang resonate ya, kamu di sini mengharapkan seseorang datang ke dalam kehidupan kamu. Mungkin seseorang ini sudah pernah terkoneksi dengan kamu. Six of Vessels di sini. Bisa jadi dia adalah orang dari masa lalu, teman masa kecil, mantan pasangan kamu, mantan pacar, atau seseorang yang memang pernah memiliki perasaan kepada kamu, atau kamu yang memiliki perasaan suka kepada dia. Jadi pernah ada hubungan antara kamu dengan orang ini di masa yang lalu, entah itu sebagai teman, sahabat, pasangan, suami atau istri di sini ya. Kamu mengharapkan dia datang di sini atau sekedar kabar dari dia. Ya, kamu menginginkan itu, dan di sini Page of Swords. Kamu di sini sudah berusaha untuk mencari tahu bagaimana kabarnya, di mana dia, stalking di sini ya. Tapi sepertinya memang kamu di sini udah nggak sabar, pengen segera bertemu dengan ini orang. Namun di sini alam bawah sadar kamu penuh dengan kebimbangan, dilema. Kamu di sini menarik diri. Satu sisi kamu sangat ingin bertemu dengan dia, tapi satu sisi kamu di sini malu, minder, merasa bersalah, sedang mencari keyakinan di dalam hati kamu di sini. Ya. Jadi kamu udah stalking dia dan kamu udah dapatkan di mana rumahnya, tempat tinggalnya, sekarang dia sama siapa, apakah memiliki pasangan, apakah kabarnya baik-baik aja, udah rampung semua informasi tentang dia. Dan ketika kamu ingin memulai komunikasi dengan dia, kebimbangan muncul di dalam hati kamu. Redup kembali semangat kamu di sini. Dan kembali di sini ada Two of Pentacles. Kebimbangan yang semakin menjadi-jadi setelah situasi rendah diri yang kamu rasakan. Ya, kamu sangat berharap dia datang di dalam kehidupan kamu, karena kamu di sini nggak sanggup untuk hadir di dalam kehidupannya. Okay. Kamu sih di sini tidak ingin hubungan yang berkomitmen, tapi kamu memang sangat merindukan dia dan kamu ingin komunikasi dengan dia itu kembali lancar. Walau di sini kamu tahu dia tidak akan mungkin memilih kamu, tidak akan mungkin tetap bersama kamu di sini ya. Two of Pentacles di sini ada pertimbangan. Jadi harapan kamu inginkan dia datang. Apakah akan terwujud di tahun 2020 ini? Ada Two of Pentacles. Pertimbangan. Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Karena ini tergantung kepercayaan kamu. Kalau kamu nggak percaya diri, dia datang dan kamu lari bersembunyi, gimana bisa ketemunya? Tentu saja jawabannya di sini Two of Pentacles, pertimbangan atau pertimbangkan baik-baik. Jika kamu memang ingin bertemu dengan dia, maka buang depresi kamu ini, buang ketakutan kamu, buang rasa rendah diri kamu. Kalau kamu memang merindukan dia, apa salahnya kamu yang lebih dulu menyapa dia ya. Jadi semuanya tergantung dengan pertimbangan kamu. Kita lihat saran dari semesta ya. Fish, ikatan batin ya. Jadi saran dari semesta di sini ada perkuat ikatan batin kamu dan dia. Mungkin kamu di sini memang
ada koneksi spiritual ya, soulmate atau twin flame di sini, atau bahkan karmic relationship bisa saja ya. Dan di sini perkuat ikatan batin kamu. Kalau kamu di sini memang ingin bertemu dengan dia, maka harus ada action. Kalau nggak ada action, nggak akan bisa nyatu, nggak akan bisa bertemu di sini. Kebimbangan kamu, dilema kamu di sini juga karena rasa yang dia alami. Bukan berarti dia mengingat kamu ya, tetapi ada rasa dari hatinya yang bisa kamu rasakan. Mungkin kehidupannya di sana sedang tidak baik, mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan dia, walau terlihat dari covernya dia baik-baik saja. Keresahan kamu bisa saja karena jeritan hatinya yang menginginkan bantuan dari seseorang di sini. Dan kamu yang merasakannya, maka dengan kartu Fish ini, bisa saja kamu adalah orang yang terpanggil untuk membantunya, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Ya. Dan pertimbangkan di sini dari sisi keuangan, apakah kamu sudah siap dari sisi materi? Karena kemungkinan dia, orang yang kamu inginkan untuk bertemu, sedang mengalami masalah dari sisi keuangan. Tentunya kalau kamu datang, kamu memberikan bantuan sebagai respect kamu, sebagai empati kamu, dan jangan sampai kamu meminta balasan ketika kamu membantu dia. Ya, karena itu bukan ketulusan. Oke. Kalau ada yang nanya, emang ada ketulusan Kak di dunia ini? Saya jawab sekali lagi ya, pernah juga saya sampaikan di pembacaan kartu tarot. Ada ketulusan dunia ini. Ketika kamu memberikan, membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan. Ketika kamu beribadah tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan masuk surga. Itu adalah ketulusan. Jadi kalau ada orang yang bilang gak ada ketulusan di dunia ini, maka dia tidak pernah berbuat ketulusan. Kalau kamu percaya ada ketulusan di dunia ini, berarti kamu pernah berbuat ketulusan, dan itulah dia. Lakukan. Oke. Untuk kamu yang memilih batu hijau, sekian ya. Jadi jawabannya sudah diketahui, berikut saran dari semesta juga. Dan sekarang kita akan lanjut untuk yang ketiga di sini. Ya, untuk yang memilih pendulum berwarna ungu ini, kita lihat apa harapanmu di tahun 2020 ini, apakah akan terwujud. Ten of Staves, beban beratnya, tanggung jawab ya. Knight of Vessel, The Hierophant, The Hermit, wow. Ace of Vessel. Ini penuh dengan complicated ya. Jadi kehidupan kamu di sini memang benar-benar diarahkan untuk berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Pasrah bukan berarti tidak berbuat apa-apa ya, tapi situasi kamu ini akan ditempatkan dalam situasi yang benar-benar tersudutkan, benar-benar berada di dalam posisi atau situasi titik nadir, titik terendah di dalam kehidupan kamu. Kamu harus mencapai itu, titik terendah kehidupan kamu. Kamu harus merasakan itu, agar kamu di sini tahu kemana kamu mencari jati diri kamu, dan mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa di sini. Tingkatkan intuisi kamu, feeling kamu, dengarkan kata hati kamu melalui energi The Hermit ya. Oke, harapan kamu di sini. Apa yang kamu harapkan? Ya, terkait dengan Ten of Staves ini adalah Ten of Wands. Kamu mengharapkan beban kehidupan kamu yang udah kamu jalani dan kamu rasakan ini terlepas. Entah bagaimana caranya, intinya kamu memang ingin hidup nyaman, hidup tentram, lepas dari tekanan sosial, tekanan pekerjaan, tekanan keuangan. Kamu ngerasa pundak kamu semakin gak kuat menopang beban hidup kamu di sini. Ya, jadi harapan kamu ingin melepas beban kehidupan kamu. Di sini diarahkan kamu untuk yang memilih kartu ini. Di sini ada The Hermit. Renungkan, cari cahaya, cari petunjuk yang ada di dalam diri kamu sendiri.
temukan jati diri kamu. Jika kamu sudah menemukan jati diri kamu, maka kamu akan bertemu dengan situasi yang akan memberikan kamu harapan di sini. Dan di sini ada harapan. Pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, minta petunjuk, ya, petunjuk kepada orang-orang yang berpengalaman spiritual misalnya, atau konsultan, atau ya orang-orang yang bisa memberikan kamu solusi dari permasalahan kamu. Ya. Dan di sini ada Knight of Cups. Selain harapan ini, agar beban kamu terlepaskan, di sini alam bawah sadar kamu juga mengharapkan kedatangan seseorang yang akan memberikan kamu kepercayaan. Entah itu kepercayaan dari pekerjaan, atau kepercayaan memberikan bantuan hutang misalnya, pinjaman misalnya. Tapi kalau sampai sekarang kamu nggak bertemu dengan orang ini yang memberikan kamu pinjaman atau hutang, itu karena lebih baik. Lebih baik kamu tidak bertemu hutang atau pinjaman saat ini, karena itu tidak akan membuat kamu lepas dari beban. Kamu tutup satu lubang, kamu gali lubang yang lain. Ini adalah fase di mana kamu harus benar-benar memanajemen keuangan kamu, menyelesaikan situasi kamu yang tidak selesai dari masa lalu. Saat ini, banyak orang-orang dari masa lalu yang mencari haknya yang pernah ada pada kamu. Situasi kamu saat ini yang penuh beban adalah harus menyelesaikan dengan mereka, atau harus menyelesaikan dengan diri kamu sendiri. Kalau ini belum selesai, kamu nggak akan bisa masuk dalam proses fase baru kamu di tahun depan, 2021 misalnya, atau akhir 2020 ini misalnya. Ya, kamu akan membawa beban terus sepanjang hidup kamu, hutang atau pinjaman yang nggak selesai, atau ada masalah dengan orang lain yang juga nggak selesai-selesai. Ini terkait janji, ya. So di sini Knight of Cups, kalau nggak datang, kalau nggak kamu dapatkan harapan uang itu, jangan berharap lagi. Di sini yang bisa diandalkan adalah diri kamu sendiri. Nggak ada yang bisa membantu kamu selain diri kamu sendiri. Di sini udah ada The Hermit. Kemanapun kamu melangkah, di hutan gelap, hutan belantara, kamu di sini hanya bisa selamat dengan kemampuan kamu sendiri. Ya. Beban apapun yang berada di pundak kamu bisa selesai dengan kamu sendiri. Bisa kamu meminta bantuan kepada konsultan spiritual atau seseorang yang mengerti pada bidangnya atau pakarnya, bisa. Tapi memang harus dari tindakan dari kamu. Oke. Nah, apakah akan terwujud di tahun 2020? Di sini ada Eight of Vessels. Eight of Vessels ini berbicara tentang pengembaraan, perjalanan hidup, kehilangan separuh dari apa yang kamu miliki. Bisa terwujud, beban kamu akan berkurang. Asalkan di sini kamu rela melepaskan sesuatu yang ada di dalam diri kamu atau milik kamu. Jika kamu memiliki materi, ya, atau harta, nggak ada salahnya itu kamu jual atau kamu tukarkan dengan beban kamu. Lepasin. Untuk apa kamu di sini memiliki materi agar terlihat oleh sosial, tetapi di sini kamu memiliki beban yang akan mempengaruhi mental kamu dan psikis kamu. Nah, jadi sarannya di sini, kamu bisa asal kamu di sini rela untuk melepaskan sesuatu. Dan ke depan kamu di sini akan berada dalam proses mencari penyembuhan. Artinya akan terlepas beban kamu satu persatu sesambil dengan perjalanan kehidupan kamu mencari penyembuhan dan mendapatkan pengalaman. Penyembuhan ini terkait dengan beban kamu. Satu persatu kamu selesaikan. Ya, jadi 2020 ini akan terwujud, ya, tetapi mungkin kamu akan dibuat memulai dari nol lagi. Tapi tidak ada manusia yang memulai finansial dari nol. Tetapi pandangan manusia memang seperti itu.
namun pada dasarnya enggak. Setelah kamu melewati pengalaman, maka level kamu semakin meningkat. Jadi, dimulai dari nol itu bukan berarti kamu memulai dari dasar, enggak. Tapi pada level kamu yang sudah meningkat. Seperti naik kelas. Kamu naik ke kelas 3 misalnya. Oke, memulai dari awal, tetapi level kelas kamu udah naik. Jadi di sini nggak ada yang jatuh, tapi memulai dari dasar dengan level yang lebih tinggi. Ya, jadi nggak ada yang perlu kamu resahkan di sini. Hanya di sini adalah sikap kamu untuk melihat di mana jalan kamu. Yang pastinya kamu sudah mengerti di sini mana yang harus kamu lepas. Hanya saja kamu di sini berpikir untuk kepentingan kamu, keperluan kamu misalnya ya. Kamu pengen jual mobil misalnya, tapi kamu berpikir ini mobil kan masih perlu untuk cari duit misalnya. Gak apa-apa, dijual, kamu bisa ngelepasin hutang kamu. Kamu naik bis dulu, atau kamu jual mobil, beli motor. Level finansial emang menurun, tapi level pengalaman kamu meningkat. Jangan hiraukan pandangan mata orang. Orang lain hanya bisa menilai, mengomentari. Yang menjalani kehidupan itu kamu. Oke? So di sini kita lihat sarannya untuk kamu ya. Heart. Hati. Ya. Jadi ini berhubungan dengan hati dan perasaan. Terkait dengan kepuasan hati kamu, ego kamu juga. Karena cinta ini, kalau dipandang dari negatifnya, ini adalah ego, rasa ingin memiliki, rasa memiliki pasangan kita. Ya, timbulnya kata-kata pelakor misalnya ya, itu karena si istri berpikiran bahwa suaminya itu miliknya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa dimiliki walau dengan ikatan pernikahan. Ikatan itu hanya mensucikan, hanya menghalalkan, tetapi bukan berarti kamu memiliki suami kamu. Misal ya, contohnya. Nah, suami juga seperti itu. Jangan berpikir setelah dia mengikatkan pernikahan kepada istrinya, dia merasa istrinya adalah miliknya sepenuhnya. Istrinya tetap anak dari orang tuanya. Ya, jadi butuh pemahaman yang mendalam tentang makna kehidupan. Selama kamu menjalani kehidupan, apakah kamu memaknai semuanya? Apakah kamu mengambil pelajaran dalam kehidupan ini? Kalau kamu nggak ngambil pelajaran dan hanya melewatinya saja, maka ujian-ujian itu akan terus datang di dalam kehidupan kamu sampai kamu tersadarkan, sampai kamu berani melepaskan. Yang pertama adalah melepas keegoan kamu di sini, rasa ingin memiliki. Ya, so di sini mungkin kamu ngerasa harus memuaskan seseorang sehingga kamu di sini mengambil beban itu, atau kamu di sini ingin mengendalikan sesuatu, atau ingin mengendalikan orang lain, atau ingin mengendalikan situasi orang lain atau takdir orang lain. Jadi ada yang perlu kamu lepaskan di sini. Ya. Lepasin, maka kamu akan hidup lebih tentram. Kehidupan kamu yang lebih tentram akan mendapatkan cinta, ketenangan hati dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Jadi kamu murnikan dulu hati kamu. Ini pesannya. Bersihkan toksit yang ada di dalam hati kamu. Ego, egois, keangkuhan, rasa memiliki, obsesi, ambisi itu dilepasin. Ya. Maka beban kamu akan terlepas satu persatu. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video-video di channel ini. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini, dan segala personal reading itu berbayar ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.